Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sharing lagi tentang pengalaman sholawat dari salah satu teman kita, salah satu subscriber. Namanya pakai nama samaran, kita sebut namanya Mbak Ika, karena beliau sendiri yang minta namanya disamarkan. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya video ini ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat teman-teman, buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, langsung aja ya kita baca testimoninya. Assalamualaikum, ini benar WA-nya Mbak Melisa Arnelias. Saya Ika, maaf nama samaran dari Jawa Tengah. Saya ikutin channelnya Mbak Melisa, selalu lihat testimoni sholawat dan tertarik ikut mengamalkan. Saya ada sedikit cerita Mbak dalam mengamalkan sholawat ini. Saya mulai bersolawat kira-kira bulan Oktober 2019. Itu sehari bisa 1000 dan dicicil sambil aktivitas, kadang malah sambil tiduran. Sampai bulan Desember kayaknya belum ada perubahan, itu menurut saya. Atau mungkin saya kurang peka, maaf. Oh iya, waktu itu sholawat yang saya baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang juga sholawat Jibril nggak saya hitung sebanyaknya sambil aktivitas, ditambah tahajud dan sholat duha. Tak henti saya selalu berdoa minta jodoh dan rezeki lancar. Waktu itu saya sedang kenal sama cowok. Saya kagum karena dia seorang yang baik dan pekerja keras, itu menurut pandangan saya. Kami saling sapa di medsos dan sepertinya cowok itu juga menaruh hati ke saya. Boleh dibilang kami PDKT. Saya mulai peka atau merasakan keajaiban sholawat bulan Januari akhir. Saya mulai ditunjukkan sama Allah. Ternyata cowok yang selama ini saya kagumi juga PDKT dengan cewek lain. Awalnya kecewa, tapi akhirnya bisa nerima. Allah baik banget, ngasih taunya dengan jalan yang gak disangka-sangka. Kok bisa ya? Kadang suka berpikir begitu, jelas jalannya lewat medsos Instagram. Dikasih tahu Allah di awal supaya jangan bergantung harap pada manusia. Tetap berdoa dan bersolawat bila dia jodoh saya, mohon dikasih yang mudah dan berkah. Jika tidak baik, dikuatkan dan diberi ganti yang terbaik. Itu Januari akhir ya Mbak. Sampai sekarang kalau lihat cowok itu belajar menunjukkan sikap yang baik dan gak bisa jengkel. Aneh ya, makasih ya Allah menguatkan hatiku. Ini cerita yang lain lagi Kak. Tentang penjualan, saya berjualan perabot rumah tangga. Bulan Februari, Maret, April ini subhanallah, Allah beri kemudahan. Order meningkat. Kalau pas lagi sepi, doa ya Allah kasih pembeli lagi, besoknya langsung dikasih order. Dan senangnya juga customer setuju dengan harga yang saya tawarkan, sedikit yang nawar. Makasih ya Allah diberi kemudahan. Oh iya, waktu patah hati aku kecewa, saya tambah sholawatnya, sholawat Nabi kadang 4444 kali, kadang 3000 lebih, kadang 2000. Terus sholawat Jibril juga saya tambah. Terus sholawat Ibrahim 200 kali sebelum subuh. Mohon bimbingan dan doanya ya Mbak, segera ketemu jodohnya, amin. Nah itu tadi pengalaman sholawat dari Mbak Ika di Jawa Tengah. Mbak Ika sholawat dari Oktober 2019, tapi setelah 2 bulan, di bulan Desember belum ada keajaiban apapun yang Mbak Ika rasain. Tapi kemudian mulai deket sama cowok, kenalan di Instagram, udah mulai PDKT. Tetapi di Januari
2020 akhir, artinya di bulan ketiga Allah tunjukkan kalau laki-laki yang sedang PDKT sama Mbak Ika ini bukanlah laki-laki yang tepat gitu ya. Kemudian Mbak Ika diberikan rezeki yang lancar oleh Allah di bulan Januari, Februari sampai Maret. Masya Allah ya teman-teman, karena Mbak Ika ini jualan perabot rumah tangga dan orderannya lancar, dapat pembeli yang juga nggak banyak nawar. Masya Allah banget ya, bersyukur banget ya kalau jadi pedagang dapat pembeli yang nggak banyak nawar tuh, bersyukur banget. Nah di sini kenapa Mbak Ika nih nggak dapat bersolawat banyak, tapi kenapa nggak dikasih jodoh padahal udah lama baca sholawatnya? Itu tadi, yang pertama Allah lebih tahu yang terbaik buat kita, kapan kita pantas mendapatkan apa yang kita mau gitu. Allah lebih masih kepengen ngedengar Mbak Ika ini memohon. Allah masih pengen dengar Mbak Ika ini berdoa, meminta, merengek kepada Allah, meminta jodoh. Karena Allah tuh senang banget kalau teman-teman kalau kitanya khusyuk berdoa. Nih, ketika kita punya masalah, bener gak teman-teman? Ketika kita punya masalah, sholat kita jadi lebih khusyuk, kita jadi gampang mengeluarkan air mata, sholatnya sambil nangis, rasanya enak banget ya. Justru ketika kita punya masalah, hati tuh kayaknya deket banget sama Allah, sampai punya keyakinan Allah tuh ada di sini, Allah tuh nolongin kita, Allah tuh ngebelain kita. Itu tuh enak banget rasanya. Jadi kita mendapatkan kenikmatan iman, walaupun masalahnya masih banyak, tapi kita udah dapetin kenikmatan iman. Nah justru ketika masalah kita sudah selesai, hati malah gak enak loh. Memang masalah selesai, udah gak ada masalah, tapi hati ada yang kurang, apa? Itu kedekatan kepada Allah, biasanya seperti itu. Makanya setiap kita dikasih kesulitan, itu tuh Allah lagi pengen deket sama kita, lagi kangen sama kita gitu ya. Jadi yang pertama, Allah tuh masih pengen denger Mbak Ika ini terus memohon, terus berdoa, terus meminta, terus merengek, terus bersolawat. Yang kedua, kemungkinan Mbak Ika dosanya masih harus banyak dikurangin dulu. Gini loh, salah satu penyebab doa kita tidak terkabul adalah dosa. Contoh misalnya Mbak Ika punya dosa 1000, pahalanya cuma 0 gitu ya. Nah kemudian untuk doanya bisa dikabulkan, Mbak Ika itu harus mengejar yang 1000 dosa ini. Jadi Mbak Ika harus punya pahala minimal 1001, jadi selisih 1 gitu. Pahalanya 1001, dosanya 1000 gitu. Nah gimana cara mengejarnya? Dengan beramal soleh, dengan bersolawat. Ketika kita bersolawat 1, Allah balas 10 kebaikan, dan Allah hapus 10 dosa. Jadi misalnya ya, yang hitungan gampang, Mbak Ika ini bersolawat 10. Kalau bersolawat 10 dibalasnya 100 dong sama Allah, dikasih 100 solawat kan, dikasih 100 kebaikan. Ketika Mbak Ika bersolawat 10 kali, Allah balas dengan 100 kebaikan. Artinya Mbak Ika jadi punya 100 kebaikan, 1000 dosa. Tapi kan ketika kita bersolawat dihapus juga 10 dosa kalau 1 ya. Berarti tadi Mbak Ika baca solawatnya 10, artinya 1000 dikurang 100. Kan dia baca solawatnya 10 dapat 100 kebaikan. Artinya dosanya yang 1000 berkurang, dikurang 100 jadi 900, pahalanya jadi 100. Terus harus dikejar terus tuh sampai titiknya tuh seimbang. 1000. Lama-lama 1000 dosa pahalanya 2000, 1000 dosa pahalanya 10.000. Nah kalau udah kayak gitu, siap-siap dapat banyak ajaibah. Nah selain dengan bersolawat, kita juga perbanyak baca Al-Quran. 1 huruf yang kita baca itu pahalanya 10. Contoh Alif Lam Mim ya, pada surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Cuma baca Alif Lam Mim kita udah dapat 30 pahala. Jadi kalau mau dosa kita cepet terkejar sama pahala, perbanyak juga baca Quran dan perbanyak baca
sholawat, perbanyak amal soleh. Kalau bisa lagi kita banyakin sedekah, sholat tepat waktu dan lain-lain. Tapi kalau memang kita nggak bisa bersedekah, mbak, aku nggak bisa sedekah, aku aja mintanya rezeki, lagi nggak punya uang, oke, kita perbanyak sholawat dan perbanyak baca Quran. Masya Allah. Tapi niatkan baca Quran itu karena Allah, niatkan jangan untuk dunia ya teman-teman, untuk akhirat. Karena ketika kita meminta akhirat itu Masya Allah beneran deh, dunia tuh malah ngejar kita. Tapi ketika kita hanya meminta dunia, ya udah dunia aja yang dapat gitu, malah rugikan. Mendingan kita minta akhirat aja sama Allah. Deketin Allahnya, nanti Allah kasih jalan-jalan terbaik buat kita. Deketin Allahnya teman-teman, deketin Allahnya, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Nah kemudian yang ketiga, bisa jadi selain karena Allah masih pengen dengar Mbak Ika memohon, berdoa. Yang kedua tadi karena mungkin dosanya masih lebih banyak. Yang ketiga, Allah mengkonversi dengan berbagai kebaikan yang gak pernah kita ketahui. Bisa jadi Mbak Ika ini tadinya mau sakit gitu ya, tapi Allah lindungin jadi nggak sakit. Bisa jadi tadinya Mbak Ika mau kecelakaan, tapi Allah lindungin nggak jadi kecelakaan. Allah kan yang lebih tahu segala-galanya. Seperti yang udah pernah aku ceritain pengalaman aku sendiri ya kemarin, teman-teman ya, yang udah aku ceritain. Yang belum nonton bisa nonton ke video aku yang judulnya Akhirnya Doaku Dikabulkan Allah itu. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban Allah yang pasti diberikan kepada kita asal kita sabar. Orang kalau udah berdoa diawali dengan sholawat itu nggak mungkin nggak dikabulin, pasti dikabulin, minta apa aja tuh pasti. Jadi bukan kita sholawatnya minta jodoh, sholawatnya ini dan sholawatnya itu, bukan ya teman-teman. Tapi kita meminta berdoa, ya Allah saya minta jodoh, ya Allah saya minta bayar utang, ya Allah bayarin utang saya, ya Allah beliin saya rumah, ya Allah beliin saya mobil. Tapi sebelum berdoa awali dengan membaca sholawat. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca sholawat dulu, itu doanya ditolak sama Allah. Kemudian dengan membaca sholawat, doa kita jadi cepet sampai, jadi cepet dikabulin sama Allah. Ada yang dikabulinnya cepet banget, ada yang dikabulinnya lama. Macam-macam, tergantung kepantasan kita dan gimana menurut Allah bagi kita kapan kita dikasihnya. Misal kita minta jodoh sama Allah, kita baca sholawat lebih banyak dari si A. Contoh adekku Desi baca sholawatnya Shallallahu ala Muhammad, cuma pendek tuh, gak panjang ya bacanya. Shallallahu ala Muhammad 1000 kali doang sehari. Tapi dalam waktu 1 bulan Allah tunjukin, Allah berikan jodohnya, Allah tunjukkan jodohnya. Kenapa ya? Memang Desi sudah pantas mendapatkannya gitu loh teman-teman. Nah adekku ini baca lagi sholawat terus, tapi di hatinya ngebatin pengen dapat kerja, Allah kasih. Kenapa? Ya karena memang udah waktunya, udah pantas dikasih langsung gitu. Nah sementara kita udah baca sholawat sehari lebih banyak dari Desi, kita sampai 10.000 bacanya. Kita udah sebulan lewat, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kenapa jodohnya belum datang? Sabar, pasti datang, pasti. Atau kita lagi dekat sama orang, terus malahan sama Allah dijauhin gitu loh. Kenapa ya? Dia bukan yang terbaik buat kita, pasti kita dikasih. Jadi setiap kita berdoa dengan mengawalinya dengan sholawat, itu pasti dikasih ya teman-teman. Itu ingat poinnya, pasti dikasih sama Allah. Tapi kalau misalnya kita Mbak, saya sholawat, saya berdoa, saya pengen banget jodoh sama si A, soalnya si A itu orangnya baik, begini begitu dan lain-lain. Tapi kok malahan si A malah nikah sama orang lain, Mbak, dia nggak sama aku, kan aku udah sholawatin dia. Nah itu belum paham tuh teman-teman. Berarti kita minta apapun pasti dikabulin. Kita minta si A, kenapa si A malah nikah sama orang lain, kenapa si A malah jauh dari kita? Karena Allah kan tahu dia si A bukan orang yang tepat buat kita, bukan buat kita gitu, nggak tepat, nggak cocok. Kalau dipaksain nggak akan baik ke depannya. Karena Allah lebih tahu, jangan yang itu, nanti aku kasih yang lebih baik. Jadi kita mesti paham Allah itu sayang banget sama kita, sayang banget. Apapun yang kita minta pasti dikasih, tapi kitanya juga jangan maksain kehendak.
Kita cuma bisa berencana, kita cuma bisa bermimpi, tetapi segalanya Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak. Jangan maksain kehendak kita sendiri. Kita minta sama Allah si A, Allah nggak kasih, berarti si A bukan untuk kita. Jadi jangan maksain. Sampai ada ya yang ngechat aku, Mbak, dia tuh malah ngejauhin aku harus gimana? Dia malah pasang foto sama cewek lain, aku harus gimana? Tetap salawatin dia apa enggak? Nah di situ tuh, tetap salawatin dia apa enggak? Ya ngapain salawatin dia, ngapain doain dia? Salawat aja terus, yang banyak. Minta dikasih jodoh yang terbaik, yang soleh dari Allah. Minta dikasih jodoh yang terbaik, yang soleha dari Allah. Jangan maksain, udah ditunjukin, itu kan udah dijawab sama Allah ya. Jangan sama dia bukan orang yang tepat, dia udah sama orang lain, atau dikasih segala macam petunjuk. Kok kita ngeyel maunya dia terus? Kan sama Allah udah dikasih tahu, bukan itu. Tenang, ada yang jauh lebih baik. Gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman yang baru mulai bersolawat atau yang lagi semangatnya hilang dalam bersolawat. Jangan pernah ninggalin solawat teman-teman ya. Terserah mau baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, atau mau baca salawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau aku tuh seneng banget bacanya yang salawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku baca 1000 kali minimal setiap hari. Aku cicil dari mulai sholat tahajud sampai sholat isya. Tapi aku lebih sering sampai sholat asar. Maghrib dan isya tuh aku pengen udah bebas gitu. Karena di maghrib dan isya tuh aku bener-bener gak bisa. Kalau untuk duduk baca tuh aku gak bisa. Paling aku baca sambil aktivitas, sambil mau ke pasar. Itu aku jalan ke pasar. Di Tarakan ini kan jaraknya deket-deket ya. Aku bolak-balik ke pasar itu dapetnya 200. Lumayan kan 200 sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sedang tidak punya masalah ataupun sedang punya masalah, baca sholawat. Karena yang nomor satu dengan membaca sholawat, kita baik sedang tidak punya masalah ataupun sedang punya masalah, baca sholawat. Baca terus tuh sholawat minimal 1000 kali. Karena apa? Dengan kita bersolawat, insya Allah nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan teman-teman. Gak ada yang bisa nolongin kita di sana nanti, kecuali amal ibadah kita sekarang, yang kita lakuin sekarang. Ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.